Gadis yang hidup di era 1980-an hanya ingin mendapatkan makanan bergizi dan sukses di masa depan. Maka dia berjuang keras dan belajar giat untuk menjadi seorang dokter. Namun mimpi indahnya hancur lebur oleh ibunya yang tamak dan adiknya. Ibunya menjualnya seharga 500 yuan kepada seorang playboy terkenal di desa. Tepat saat mereka hampir menikah. Gadis itu terlahir kembali dari 30 tahun kemudian. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia berhasil dijual oleh ibunya dan adiknya kepada playboy itu. Dan dia juga hidup bersama pria itu hingga akhir hayatnya. Tetapi pria ini selalu hidup tidak bermoral. Setiap hari berselingkuh. Dia memukul dan mencaci dirinya. Dan gadis itu karena takut akan kekerasan dalam rumah tangga hanya bisa menahan amarah. Sampai pria itu cacat kedua kakinya. Gadis itu menjadi dokter tanpa izin untuk mencari nafkah. Pria yang jahat itu tidak berhenti menyiksa gadis itu. Akhirnya dia memukulnya sampai mati dengan tongkat. Pada saat kematiannya, ia melihat kekasih pertamanya, cinta pertamanya. Begitulah ia terlahir kembali 30 tahun yang lalu, tepat di hari pernikahannya. Jadi, gadis yang telah menyadari itu berkata bahwa di kehidupan ini ia akan mengubah hidupnya. Maka di tempat itu juga ia mengungkap konspirasi suaminya dan ibu mertuanya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, gadis itu ditipu dan dipaksa menikah oleh keluarga itu. Ibunya dan adiknya tidak menerima uang mas kawin 500 yuan yang dijanjikan oleh keluarga suaminya. Begitulah gadis itu dikuasai oleh suaminya yang jahat seumur hidupnya. Jadi, gadis itu langsung membongkar rencana jahat ibu dan anak itu. Hal itu langsung membuat ibu dan anak itu panik. Namun, sang suami yang pandai bicara berhasil membujuk ibu dan adik perempuannya. Mereka bahkan percaya bahwa pria itu akan memberikan mas kawin 500 yuan sehari setelah menikah. Maka, ibu dan adiknya langsung mendukung rencana jahat pria itu untuk menikah dulu baru memberikan mas kawin. Tapi gadis itu ingat dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya, pada hari pernikahannya, kekasih pertamanya akan datang. Karena pernikahannya dipaksakan, gadis itu mencoba berbagai cara untuk mengulur waktu. Sampai kekasih pertamanya datang. Dia akan terselamatkan. Benar saja. Tidak lama kemudian, kekasih pertamanya datang. Kekasih pertamanya adalah putra direktur rumah sakit di kota kecil itu. Pemuda itu langsung berjanji akan memberikan mas kawin 5.000 yuan. Dengan harapan ibu gadis itu akan menikahkan putrinya dengannya. Tidak disangka, ibu dan anak yang matanya hanya tertuju pada uang itu benar-benar menyetujuinya. Tetapi pemuda itu saat itu hanya bisa mengeluarkan uang tunai 200 yuan. Selain itu, koperasi di kota itu tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi tidak bisa diambil. Ibu gadis yang hanya mementingkan uang dan bukan orang itu segera melanjutkan pertunangan semula. Suami yang jahat itu menyuruh penduduk desa untuk menangkap pemuda itu. Dan memukul pemuda itu sampai pingsan. Dan mengurungnya bersama gadis itu. Gadis yang cerdas dan cerdik menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya menemukan 200 yuan dari pemuda yang pingsan itu. Ia membungkus uang itu dengan koran. Ketika suaminya datang mencarinya, ia memberikan uang itu kepada suaminya yang sangat rakus. Suaminya lupa diri saat melihat begitu banyak uang. Saat suaminya sedang menghitung uang, gadis itu menusuk titik epilepsinya dengan jepit rambutnya. Suami yang jahat itu tiba-tiba pingsan. Ia terjatuh dan mengeluarkan busa di mulut. Gadis dan pemuda itu akhirnya selamat. Gadis itu segera memasang kembali tulang dan merawat luka pemuda itu. Saat ia membalut luka pemuda itu, keduanya saling bertatapan. Keduanya langsung saling tertarik. Saat itu juga, kepala desa datang bersama orang-orangnya. Ahai. Aduh, kalian bertiga ngapain di sini? Ini kami. Kami sedang melakukan pengobatan patah tulang. Bai Chuan, uang mas kawinnya masih harus diberikan? Kalian berdua sudah melakukan malam pertama. Kok ngomongnya begitu sih? Cepat lapor polisi. Baik, baik, baik. Wang Zigang yang mengurung kami di ruangan penyimpanan. Dia juga ingin melakukan pelecehan seksual terhadapku. Bai Chuan yang menyelamatkanku. Aduh, apa yang kalian lakukan pada Tuan Sang? Seorang gadis di depan umum melepas pakaian Tuan Sang. Aku benar-benar malu. Apa? Kalian seenaknya menerobos masuk di depan umum. Untungnya aku sebenarnya wanita yang lahir 30 tahun yang lalu. Belum pernah melihat yang seperti ini. Astaga, anakku sayang, memang pantas berasal dari kota provinsi. Lihatlah wajahnya. Semangat dan energinya benar-benar luar biasa. Kepala desa bersiap membawa playboy jahat itu ke kantor polisi. Saat itu, ibu dari pria itu menerobos masuk. Melihat anaknya mengeluarkan buih di mulut, nenek-nenek itu langsung mengamuk di lantai. Gadis itu sudah lama membenci pria itu. Jadi, selama air kotor diberikan kepada pria itu akan bangun. Tanpa diduga mereka benar-benar melakukannya. Setelah pria itu meminum air kotoran, bahkan makanan yang dimakan setahun lalu pun dimuntahkannya. Pemuda itu bersiap untuk melapor ke polisi. Kepala desa buru-buru berlutut di tanah, memohon pemuda itu untuk tidak melapor ke polisi.
Jika melapor ke polisi, pasokan makanan pokok desa akan benar-benar gagal. Pemuda yang berhati baik itu pun mengurungkan niatnya. Pada saat yang sama, uang tunai 5.000 yuan yang diminta kepada anak buahnya juga sudah datang. Pemuda itu meminta ibu dan adik perempuan itu untuk menerima uang 5.000 yuan tersebut. Dan menulis pernyataan pemutusan hubungan keluarga. Ibu dan anak yang sangat tamak melihat begitu banyak uang, segera setuju dengan senang hati. Mulai hari ini, Jiang Miao Miao memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Kedua belah pihak tidak lagi memiliki kewajiban hukum dan ekonomi apapun. Para tetua desa, tolong tanda tangani ini. Mulai sekarang, aku, Jiang Miao Miao, dan Jiang Jiang tidak lagi memiliki hubungan apapun. Dan aku juga tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wang. Yang hadir di sini semuanya sudah beranak pinak. Coba tanyakan, berapa banyak keluarga yang berani menikahkan putri mereka dengan keluarga Wang? Perbuatan saya hari ini memang terpaksa. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Inilah Jiang Miao Miao yang ku kenal, yang tak terkalahkan. Oh ya, Bai Chuan, ada satu hal lagi yang ingin ku minta tolong padamu. Kurasa aku pasti diterima. Tapi surat penerimaan kuliahku belum juga datang. Aku curiga apakah keluarga Wang yang menyembunyikannya? Atau disembunyikan oleh orang lain? Namaku digantikan. Apa yang ingin kau lakukan? Cerdik, 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 cerdik. Bai Chuan, cerdik, cerdik, tanganmu. Oh, sudah baik. Benarkah? Seperti keajaiban? Ayo, aku akan membawamu untuk memeriksa nilaimu. Duduk yang benar. Kita berangkat. Aha. Paman Zhang. SSST. Sepertinya Paman tidak ingin identitasnya terungkap. Kalau begitu aku juga akan pura-pura tidak tahu. Beliau Zhang datang untuk mengunjungi keluarga? Betul, aku datang untuk mengunjungi keluarga. Tapi kau, skripsimu tidak sibuk ya? Di sini ngapain? Ah, aku membantu adik tingkatku, Jiang Miao Miao, untuk mengecek nilainya. Dengan nilainya, masuk Tsinghua atau Peking University bukanlah masalah. Halo, Jiang Miao Miao. Nak, gadis kecil. Kenapa kau membawa baju pengantin? Ceritanya panjang. Jika dia tidak lulus ujian kali ini, keluarga akan memaksanya menikah. Untuk mendapatkan mas kawin, tetapi dengan kemampuannya, dia pasti bisa masuk Tsinghua atau Peking University. Anak baik, kalau kamu diterima, keluargamu melarangmu pergi. Datanglah padaku, Paman. Paman pasti akan membantumu. Terima kasih, Paman Zhang. Kalian berdua anak yang baik. Cepatlah pergi. Hei, Pak Zhang kok sepertinya familiar ya? Di mana ya aku pernah bertemu dia? Halo, Bapak Tuan. Saya sudah mendaftar ujian masuk perguruan tinggi. Proses verifikasi sudah lewat 1 bulan. Kok surat penerimaan belum sampai ya? Kalau belum menerima berarti gagal tes. Gagal? Tidak mungkin aku gagal. Teman, tolong bantu saya periksa lagi. Benar-benar tidak ada kamu. Di kota kita hanya Dafeng yang diterima di Tsinghua atau Peking University. Oh iya, ada 2 orang lagi yang diterima di sekolah menengah kejuruan. Siapa katamu? Dafeng, dia diterima di Tsinghua University. Dia sebelumnya karena menyontek sudah dibatalkan hak ujian masuk perguruan tingginya. Kau hanya iri saja. Keluarga Paman sedang mengadakan pesta kelulusan untuk merayakan Dafeng diterima di Universitas Tsinghua atau Peking. Bahkan desa sebelah pun tahu. Zigang. Lihatlah Jiang Miao Miao ini. Cantik. Dan memiliki tubuh yang bagus. Dia juga seorang siswi SMA yang berpendidikan tinggi. Kalau kamu melewatkannya, kupikir bagaimana hidupmu nanti. Jangan bilang kau benar-benar akan menikahi beberapa wanita murahan yang pernah kau dekati. Ku bilang padamu, aku tidak setuju. Sialan. Aku nekat. Kalau memang tidak bisa,
Kita ikat saja dia dan bawa pulang. Tidur dulu baru bicara. Aku tidak percaya. Direktur Zhang, Direktur San. Apa dia sudah menjadi barang bekas? Masih bisa menerimanya? Pergi. Semua ini apa sih? Tidak mungkin. Dengan nilai rapotmu, bahkan jika kamu ujian dengan mata tertutup pun tidak akan gagal. Yang paling tidak terduga adalah Da Feng ternyata diterima di Tsinghua Peking University. Nilai ujiannya? Tidak mungkin. Yang selalu mendapat peringkat terakhir itu. Keluarga mereka. Masih mengadakan pesta kelulusan. Mengundang seluruh penduduk desa. Memang aneh. Tunggu aku sebentar. Sekarang aku akan mencari orang untuk menyelidiki. Tunggu aku di warung kecil di persimpangan desa. Begitu aku menemukannya, aku akan langsung menghubungimu. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Bai Chuan, Miao Miao. Hasil ujiannya ternyata digantikan orang lain. Hebat, sungguh licik. Bahkan identitas ujian masuk perguruan tinggi pun bisa digantikan. Sekarang, serahkan ini kepada tim penuntut. Sekarang, penghinaan seperti ini sungguh nyata. Asalkan foto diganti. Nanti, bawalah surat pemberitahuan ke sekolah untuk registrasi. Kantor sekolah hanya akan melihat foto. Mereka tidak akan pernah turun ke lapangan untuk memeriksa. Terlalu keterlaluan. Bai Chuan Miao Miao. Angin kencang menggantikan identitas penyeranganmu. Tetap saja kamu, angin kencang. Mahasiswa pertama di desa kita, kau berhasil lulus ujiannya. Hei, sudahkah kalian mendengar? Yang selalu peringkat pertama di kelas kita. Dia ternyata gagal ujian. Menendangnya untuk apa? Bukankah dia menikah hari ini? Tidak diterima di universitas bagus. Mencari pria yang baik lalu menikah juga tidak buruk. Pria baik itu adalah Wang Zigang. Sudahlah. Bicara tentang hal lain saja, sial sekali. Bukankah kau sudah menikah? Kenapa kau datang? Bukankah kamu yang mengadakan pesta kelulusan? Aku datang untuk merayakannya. Miao Miao, bukankah kamu menikah hari ini? Kenapa kamu ada di sini? Putus sebelum menikah. Pernikahannya dibatalkan. Da Feng, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu benar-benar diterima di Tsinghua atau Peking University? Tentu saja. Apakah kau datang untuk membuat masalah? Kau diterima di Tsinghua atau Peking University? Ini jelas-jelas nilaiku. Aku masih bingung. Kau selalu mendapat peringkat terendah. Bagaimana bisa ujian masuk perguruan tinggi kau tiba-tiba sangat tinggi? Kau sendiri tidak bisa diterima, lalu kau datang untuk membuat masalah? Kehidupan lampaumu. Aku pikir aku gagal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak pantas untuk Zhang Bai Chuan. Ternyata dia yang salah, tapi aku yang disalahkan. Oh, kepala desa. Hehehe, Da Feng berhasil, ya. Mahasiswa pertama dari desa kita. Haha. Cepat usir gadis sialan itu. Aduh, minggir-minggir. Bawa adik perempuannya pergi. Minggir-minggir. Setelah aku lulus nanti, akan kuperkenalkan kalian ke rumah sakit. Hari pernikahannya. Kau tidak menikah. Lalu ngapain kau datang ke sini? Apakah kau tahu bahwa yang datang ke pesta kelulusanku ini semua adalah orang-orang penting dari desa sebelah? Ingin mencari pria lagi, ya? Begitulah, mau bagaimana lagi? Sudah menikah ya sudah. Meskipun Wang Zigang kurang baik, kamu seharusnya tidak pergi. Da Feng, cepat usir orang seperti ini. Perempuan yang tidak menjaga kesucian rumah tangganya seperti ini, aku benci melihatnya. Pergi. Seperti apa sih surat penerimaan dari Tsinghua dan Peking University? Tidakkah kalian ingin melihatnya? Benar, Da Feng. Aku juga belum pernah melihat surat penerimaan dari Tsinghua dan Peking University. Itu kan surat penerimaan dari Da Feng. Keluarkan dan tunjukkan pada kami dong. Di sini banyak orang dan ramai. Bagaimana kalau hilang? Apa kau takut kami akan mencuri milikmu? Jangan pelit begitu. Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Jangan-jangan kau tidak punya surat penerimaan? Atau apakah ada sesuatu yang sulit untuk diungkapkan sehingga tidak bisa kau tunjukkan kepada semua orang? Jangan mengada-ada di sini. Ini pesta kelulusan sekolahku. Kau tidak diterima di sini. Pergilah kau. Kau makhluk hina dan menjijikan. Pergi. HMPH.
Ah, ah. Siapa? Siapa? Hei, kalian sedang apa? Lepaskan dia. Ayam yang kami pelihara untuk pesta ini, sudah kalian usir semua. Kami sedang menangkap ayam. Hari ini, jika berani menyentuh Jiang Miao Miao, akan kuhabisi kau. Brengsek. Tidak apa-apa kan? Bai Chuan, kenapa kamu cepat sekali datang? Aku sudah menemukannya. Sudah kutemukan. Benar, jadi tentu saja aku harus datang membantumu. Ayo pergi. Oh, kupikir siapa? Ternyata, laki-laki nakal adik perempuan manja. CK. Benar-benar menjengkelkan. Lebih baik kau jaga ucapanmu. Kalau berani mengoceh lagi, MPH. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kau mau bagaimana bersikap tidak sopan padaku? Ini pesta kelulusan sekolahku. Berani-beraninya kau bertindak semena-mena di sini. Putuskan kakimu. Panggil orang. HMPH. Hentikan. Kalian ini, kenapa membuat keributan sebesar ini? Aku akan pergi melihatnya. Aku hanya ingin membela tunanganku saja. HMPH, tunangan? Mengatakannya saja sudah membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Dia dijodohkan dengan Wang Zigang oleh orang tuanya. Perjodohan. Kau kabur dengannya di hari pernikahanmu. Kalian berdua tidak ada prosesi pertunangan. Walau bagaimanapun, kalian tetap pasangan terkutuk. Sepupu dari pihak ibu. Dia mencuri surat penerimaan kuliahku. Dia malah merasa benar. Siapa yang mencuri surat penerimaan kuliahmu? Ulangi lagi. Aku akan merobek mulutmu. Karena kau bersikeras ini surat penerimaan kuliahmu. Kebetulan kepala desa juga ada di sini hari ini. Mari kita minta kepala desa untuk memutuskan. Kita pergi juga. Aku tidak takut. Aku tidak percaya kepala desa bisa membalikan fakta. Apa yang baru saja terjadi? Daveng juga memberitahu saya secara singkat. Apakah kamu punya surat pemberitahuan atau tidak? Sulit dikatakan. Daveng punya surat pemberitahuan. Bukankah ini fitnah? Kepala desa belum bicara. Kamu langsung membuat kesimpulan. Anak muda berambut pirang ini bilang Daveng punya surat pemberitahuan. Di mana? Cepat, ambilkan dan tunjukkan pada semua orang. Aduh, Sekretaris Han. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Paman Zhang. Miao Miao, Paman Zhang akan membantumu. Katakanlah yang sebenarnya. Semua orang lihat dengan jelas. Surat penerimaan kuliah ini. Fotonya adalah Daveng. Tapi namanya adalah namaku. Di surat penerimaan ini. Fotonya adalah Daveng. Tapi namanya adalah namaku. Artinya, pemilik surat penerimaan ini adalah aku. Kau bocah nakal yang menyebalkan. Kau pura-pura tidak tahu. Dulu aku dipecat karena menyontek. Waktu aku ulangan, aku memberi uang kepada keluargamu. Nama dan status pelajarnya milikmu. Tapi nilainya milikku. Jangan bilang nilaimu tidak bagus. Tapi otakmu cukup cepat. Kau. Sepupu Miao Miao. Aku tahu kau merasa tidak adil. Tapi ini memang sudah biasa. Siswa kelas bimbingan belajar tidak punya hak ujian. Minjam saja nomor induk siswa dari siswa yang punya hak ujian. Ini hal biasa di mana-mana. Lagi pula, bukankah keluargaku sudah memberikan 100 yuan kepada keluargamu untuk membeli nomor induk siswa? Siapa yang berkelit? Hari ini aku akhirnya mengerti. Kalian ini sungguh sekelompok orang yang jahat dan saling melindungi. Sama-sama busuk. Sudahlah, kau gadis kecil ini. Memang kami yang salah. Kau pun tidak berhak bicara.
Cepat, cepat, cepat. Buang dia keluar. Diam. Diam semua. Di depan sekretaris. Kalian bertengkar seperti apa sih? Kau ini bukan hanya teman sekelas, kan? Paman Zhang, Anda terlalu berlebihan. SST. Ada apa? Bukankah kau bilang nilai ujian ini hasil usahamu sendiri? Berani bertaruh? Kau sengaja datang ke sini untuk membuat onar. Apakah kita yang merusak? Atau kau yang menggantikan juara ujian nasional? Gugup. Jadi tidak berani membandingkannya secara langsung ya? Soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Soal matematika yang terakhir. Hanya juara nasional ujian masuk perguruan tinggi yang mampu menyelesaikannya. Kalian berdua coba selesaikan lagi. Suruh Miao Miao untuk serius mengerjakan soal. Gawat, gawat. Mana mungkin aku bisa menjawab soal terakhir ujian matematika? Bagaimana ini? Aduh, aduh, aduh. Hahaha, aduh. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Aku sudah selesai menulisnya. Aduh, aduh. Dia pasti menulisnya asal-asalan. Putrikulah yang harus menjadi juara ujian. Begitu banyak orang menontonnya menjawab pertanyaan. Dia tidak nyaman. Gugup, tidak bisa mengeluarkan pertanyaan. Ada apa? Aduh, aduh. Aduh, aduh. Tetapi dia menjawab pertanyaan terakhir. Kepala desa. Baru saja menerima laporan. Ada orang yang menggantikan nilai ujian Jiang Miao Miao. Dan diterima di Universitas Tsinghua Peking. Segera panggil orang untuk menyelidiki masalah ini. Apalagi yang bisa kalian berdua jelaskan? Sekarang tim audit sudah datang. Sekarang apalagi yang bisa kalian katakan? Kau mencuri nilai ujian masuk perguruan tinggi saya. Soal matematika terakhir. Hanya saya yang bisa menjawabnya. Semua yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Cepat jelaskan semuanya padaku. Kalau tidak, nanti orang lain datang, masalahnya akan menjadi besar. Saya memberi wali kelas Da Feng 1000 yuan agar dia membantu dan, apalagi, ceritakan semuanya dengan jujur. Hanya itu. Wali kelas mereka sendiri yang mengambil surat pemberitahuannya. Aku menyuruhnya mengganti foto di surat pemberitahuan itu dengan foto Da Feng. Benda memalukan. Di sini, pikirkan baik-baik. Nanti orang dari kota akan datang. Jiang Miao Miao, bekerja keraslah. Setelah menyelesaikan studimu, kembalilah untuk mengabdi pada negara. Aku akan melakukannya. Universitas Peking. Kedokteran adalah cita-citaku seumur hidup. Akhirnya di kehidupan ini, aku mendapatkan semua yang pantas kudapatkan. Ibu mertua, kami datang. Kudengar menantuku diterima di universitas. Zigang. Sekarang, anakku Miao akan menikah dengan orang kaya dan berpengaruh. Itu urusanmu apa? Astaga, ampun. Anda orang yang cerdas. Kenapa hari ini otakmu seperti tidak berfungsi? Jiang Miao Miao sudah memutuskan hubungan dengan kita. Dia, baik itu nantinya kuliah di Tsinghua Peking. Atau di Amerika. Dia tidak akan memberi kita sepenggal pun uang. Lebih baik menikah dengan Wang Zigang. Kita masih bisa mendapatkan uang lagi. Benar saja, anakku memang layak menjadi mahasiswa. Bagaimana menurutmu? Setelah orangnya tertangkap, siapa yang membayar lebih banyak? Kita serahkan saudari Jiang kepada orang itu. Baik, baik, baik. Uang susu selama 10 tahun lebih. Hubungan ibu dan anak kandung. 5.000 yuan ingin memutuskan hubungan? Tidak mungkin. Itu ibu mertuaku. Kita tidak boleh membiarkan Jiang Miao Miao pergi dengan pria itu. Selama Jiang Miao Miao menikah dengan ibu mertuaku. Kau adalah ibu kandungku. Hai. Selama kita membawa gadis sialan itu kembali. Bisa mendapatkan kembali dari penjara. Biarkan saja Zhang Baichuan dan Wang Zigang. Memberi uang saja sudah cukup. Yang kukatakan semuanya benar. Aku saja yang akan melakukannya. Tidak perlu, cukup berat. Baichuan, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu,
Kurasa aku benar-benar tidak bisa membela diri. Semua benar-benar bisa mereka katakan palsu. Yang hitam dikatakan putih. Milikku dikatakan miliknya. Miao Miao, kau benar-benar akan pergi sekarang? Tidak menunggu sampai sekolah dimulai? Tidak bisa menunggu lagi. Aku juga ingin pergi ke kota untuk bekerja dan menghasilkan uang. Biaya kuliahmu tidak perlu kau bayar. Hanya biaya buku dan keperluan lainnya. Itu semua bisa kutanggung. Dan ini bukan hanya masalah uang. Aku terutama takut uang Zigang menyusahkanmu. Lagi pula, aku belum pernah ke kota. Aku ingin melihat-lihat dunia. Baiklah, pertama-tama aku akan membawamu membeli beberapa set pakaian baru. Ah, tidak perlu. Ada apa ini? Dia jatuh. Orang ini kenapa? Aduh, ini serius. Ada apa ini? Ngaku apa kamu? Cepat lihat. Cepat lihat. Maaf, permisi. Permisi, permisi. Dia jatuh. Hanya kamu. Apa yang kau lakukan? Kami adalah dokter rumah sakit. Ada apa? Bos bilang jantungnya tidak nyaman. Kehilangan surat jaminan hidup. Tiba-tiba seperti ini. Jangan-jangan pilnya terlalu besar dan tersangkut? Minggir, ayo. Kau ini gadis kecil, sedang berbuat onar apa? Berhenti. Minggir. Cih. Sudah dimuntahkan. Berbaringlah. Gawat. Alergi. Sumbatan akut pasca operasi. Perlu segera dilakukan fungsi. Cepat. Butuh ambulans. Itu namanya penipu. Dia punya banyak kemampuan. Gadis kecil itu tidak sederhana. Miao. Meo. Meskipun kau sudah memperhatikan aku selama beberapa tahun ini, akhirnya aku menyelamatkanmu. Selamatkan aku juga. Tapi berikan aku. Jangan gegabah. Jangan lupa aku sudah menjadi seorang misterius. Sebagai tabib rahasia, aku sudah melihat banyak hal. Semua mata kuliah kedokteran sudah kupelajari sendiri. Ini tidak bisa cuma-cuma. Lihat-lihat. Aduh, ini bagaimana sih? Bunuh orang. 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 Ya, gadis kecil. Bunuh orang. Bunuh orang. Bunuh orang. Cepat. 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 Du Pei Zhao, kau bajingan. Kau binatang. Apa yang kau lakukan di luar sana? Laporkan. Aku akan melihatnya. Untunglah. Hanya lecet. Kalau tidak malam ini, aku akan membalutnya untukmu. Aku tidak apa-apa. Dialah yang melukai orang dengan pisau. Tangannya tidak apa-apa. Lalu kenapa kau masih menarikku? Lagi pula, aku bertindak karena melihat pria itu menarik istriku. Istrimu? Siapa kau? Dasar Jia Miao Miao. Kau bahkan berani pura-pura tidak mengenaliku. Ibumu hari ini. Ayahmu juga ada di sini. Ibu ya ibu. Baiklah, kalian sekeluarga. Bukan manusia. Kau tunggu saja. Aku akan kembali. Ibu, perempuan jahat itu telah membunuh orang. Nanti mereka akan menangkap kita juga. Bukankah kita sudah memutuskan hubungan? Ini urusan kita apa? Aduh, susah dijelaskan padamu. Kalian wanita. Otaknya sama semua. Kita sudah memutuskan hubungan. Bagaimana orang lain bisa percaya? Ya, benar sekali. Anakku laki-laki. Dia memang pintar. Aduh. Astaga. Aduh. Baiklah, minggir semua. Minggir semua. Ini untuk pengobatan pasien, minggir semua.
Ayah. Ini kakek. Ini kakekmu. Gugur di medan perang. Hanya menyisakan pena ini, kau masih. Maaf ya. Pena paman Zhang rusak karena aku. Menyelamatkan orang lebih penting. Kirim dia ke rumah sakit dulu. Cepat, kirim pasiennya ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, kau harus melakukan tracheostomi. Jika orang ini meninggal, kita lihat saja bagaimana nasibmu selanjutnya. Itu juga tidak bisa dihindari. Oh, ini tidak ada hubungannya dengan Miao Miao. Urusin saja dirimu sendirilah. Setelah tanganmu rusak, kau bisa apa? Kalian berdua masih bengong ngapain? Cepat bawa aku ke ambulans. Ini adalah cabang rumah sakit. Tenaga medisnya sudah kurang. Bukankah kalian sangat pandai menolong orang? Ikut semua. Sekarang aku masuk atau bagaimana? Bai Chuan juga pergi menolong orang. Aku akan menunggu dia dulu. Kau bernama Miao Miao, kan? Direktur Zhang menyuruhmu pergi. Pasien ini memuntahkan obatnya. Kalau tidak dimuntahkan, alerginya akan lebih parah. Metode apa yang kau gunakan? Aku tidak tahu nama metodenya. Itu, melihat anak-anak di desa yang sebelumnya tersedak. Ya, seperti itu. Metode seperti itu. Maka benda di tenggorokannya akan keluar. Lalu, coba kau jelaskan tentang operasi trakostomi. Bagaimana kau bisa melakukannya? Operasi ini sudah ditemukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Baiklah, anggap saja kau tahu itu dari buku. Oh ya, Bai Chuan bilang kau ingin mencari pekerjaan sebelum sekolah dimulai. Apakah kau ingin bekerja di rumah sakit Kyoto kami? Ingin. Kalau begitu, duduklah di sini untuk sementara waktu. Taruh barang-barangmu di asrama. Nanti cari Xiao Cui. Dia akan mengatur urusan pekerjaanmu selanjutnya. Urusan pekerjaan selanjutnya. Terima kasih, Dekan. Terima kasih banyak. Jika ada masalah, langsung hubungi Xiao Cui. Untuk masalah besar, hubungi kepala bagian untuk menanganinya. Jangan bertindak semaumu sendiri. Caramu itu tidak berlaku untuk semua orang. Terima kasih atas pengingat, Dekan. Apa dia sudah menebak bahwa aku bereinkarnasi? Tidak, tidak, tidak. Jangan-jangan dia mengira aku mata-mata. Benar juga, seharusnya aku tidak terlalu menunjukkan kemampuan seniku. Tapi dalam situasi seperti itu, aku tentu saja harus menyelamatkan orangnya. Kalian berdua mengobrol di sini. Meja konsultasi pasien kosong. Apakah kau menuduh kami berdua tidak bekerja dengan serius? Lucu sekali. Apa urusanmu? Orang kampung? Kami berdua tidak perlu kami ikut campur. Lihat saja dirimu sendiri. Sepatu kain usang itu. Sudah berapa kali kamu tambal? Miskin seperti itu berani bekerja di rumah sakit Kyoto kami? Mengira dirimu hebat hanya karena menjadi siswa SMA, ya? Ku beritahu kau. Di rumah sakit Kyoto kami, bukan hanya siswa SMA. Mahasiswa pun ada. Bertengkar dengan gadis kecil sepertimu tidak ada artinya. Bersihkan semua ini. Dan semua ini, bersihkan semuanya. Aku baru saja membersihkannya. Kau mengotori lagi. Pergi sendiri sana. Kau ini orang desa. Berani sekali kau membantahku. Kita semua di sini untuk berobat. Kalau karena kebersihan yang buruk menyebabkan infeksi sekunder, bisakah kau bertanggung jawab? Aku perawat. Bukan petugas kebersihan. Dan juga kakak Cui-Cui. Jika aku tidak salah. Kau adalah perawat di bangsal perawatan inap, ya? Berada di meja pendaftaran dan dilihat orang lain itu tidak baik, kan? Hei, bukan urusanmu itu. Selamat pagi, dokter. Baiklah, Xiao Cui. Ini perawat baru. Antarkan dia ke asrama, ya. Baik. Ayo. Jalan denganku. Baik. Keluargamu pasti punya koneksi, ya? Kalau tidak, dengan penampilanmu seperti ini, bagaimana mungkin kau bisa bekerja di rumah sakit Kyoto kami? Tidak juga punya koneksi yang berarti. Hanya saja aku dan putra direktur Zhang satu sekolah menengah dulu. Masih SMA. Hahaha, entah dari mana datangnya orang kampung membawa.
Tas karung besar berisi barang bawaan. Seperti orang sedang mengungsi. Masa sih? Selebay itu? Hahaha, kamu jangan tidak percaya. Nanti kalau kamu sudah bertemu, kamu akan tahu. Hahaha, entahlah. Direktur kita kenapa ya? Sampai-sampai menyetujui orang miskin seperti itu untuk menggunakan internet. Itu dia. Kau sedang apa? Bersihkan lantai 1. Meja pendaftaran bukan tempatmu. Ah. Mundur. Jangan minum. Ada orang pingsan di sana. Ada apa ini? Panggil dokter. Aku akan pergi melihatnya dulu. Aduh. Sakit sekali. Tuan Wei. Tuan Wei, apa yang terjadi padamu? Jangan bergerak dulu. Saya akan membantumu memeriksanya. Semua terasa sakit. Kau ini siapa sih? Apa urusanmu ikut campur di sini? Cukup dokter dan kepala rumah sakit yang berhak bicara. Benar sekali, Jiang Miao Miao. Ini kapan sih? Kau masih saja bersikap heroik. Jangan menilai kemampuan diri sendiri. Saya bertanya kepada Anda, apakah Tuan Wei sebelumnya pernah terpapar logam berat atau zat logam sejenis? Lakukan seperti yang saya katakan. Lakukan pemeriksaan dan pertukaran plasma darah secara bersamaan. Direktur Shang, ada apa? Tentang kasus Tuan Wei. Saya curiga dia keracunan. Zat beracun yang sangat kuat. Apakah orang biasa bisa berhubungan dengannya? Melihat pakaian dan penampilan Tuan Wei, dia tidak tampak seperti orang biasa. Maka saya bertanya kepada pembantunya. Dia adalah pengusaha Tionghoa perantauan. Tapi pembantunya direkrut di dalam negeri. Jadi dia tidak tahu persis tentang kondisi kesehatannya. Jadi saya curiga dia mungkin bekerja di pabrik kimia. Baru-baru ini baru berhubungan dengan penelitiannya. Ceritakan detailnya padaku. Aku sudah bertanya pada pembantu Tuan Wei. Tuan Wei sebelumnya memang pernah mengalami sakit perut. Sangat sakit dan juga ada kerontokan rambut yang terus-menerus. Kelumpuhan saraf wajah. Kelumpuhan otot mata sentral. Gangguan pernapasan. Yang selanjutnya menyebabkan penghentian pernapasan spontan. Situasi-situasi seperti ini, kau tahu sendiri. Sekarang rumah sakit kami tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi itu. Saya lebih cenderung mereka melakukan pergantian plasma. Tapi bersamaan dengan itu, saya bisa meminta orang untuk mengirimkannya ke tempat khusus untuk diuji. Terlambat. Direktur Zhang, yang bisa dideteksi sebenarnya hanya sedikit sekali. Bolak-balik seperti ini. Itu sudah menumpuk terlalu lama di dalam tubuhnya. Akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Itu adalah bahan berbahaya yang sangat beracun. Orang biasa sulit untuk mengaksesnya. Dengan apa kau langsung menyimpulkan dia keracunan? Direktur Zhang berdasarkan kerontokan rambut, masalah pencernaan, dan masalah kejiwaan, pada dasarnya sudah bisa memastikannya. Apalagi kau lihat saja kuku di foto satelit. Sudah muncul garis mias. Hei, aku bisa mengambil risiko untukmu. Tapi jika dengan cara yang kau katakan tidak bisa disembuhkan, kau harus segera meninggalkan rumah sakit. Baik. Injeksi intravena Prussian Blue, larutan kalium klorida oral. Dikombinasikan dengan diuretik dan dialisis untuk pembuangan. Pertukaran darah tidak bisa. Selesai. Apa jangan-jangan rumah sakit ini tidak punya mesin dialisis? Kurasa aku keceplosan. Sudah-sudah. Kau baru sehari di rumah sakit. Tapi sudah tahu seluk-beluk rumah sakit ini. Sekarang kita punya satu mesin dialisis. Tolong bantu saya. Gadis kecil ini luar biasa hari ini. Bahkan mempertaruhkan karir masa depannya untuk orang asing. Bahkan aku sendiri ragu. Kau juga akan menanganinya sesuai dengan keracunannya, kan? Saya sudah berhasil meyakinkan Anda. Sebenarnya saya tahu, ucapan Anda tentang menyebabkan kematian. Dan, tidak bisa kuliah, hanyalah untuk menakut-nakuti saya. Gadis kecil ini benar-benar hebat. Mengenai analisis sampel pasien. Saya sudah mengirim sampel sebelumnya dan sampel malam ini ke Beijing untuk analisis profesional semalaman. Hasilnya diperkirakan akan keluar besok. Pengiriman ke Beijing juga secepat ini. Orang ini adalah saudagar kaya dari Nanyang yang pulang untuk membangun negaranya. Menggunakan 2 mobil untuk dikirim ke Beijing semalaman. Besok sudah sampai di Beijing. Benar-benar kaya ya? Luar biasa. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Aku hanya menyapa perawat baru. Apa tidak boleh? Apa yang kau bawa? Kudengar Mia sibuk sampai tidak makan siang. Tidak makan malam juga. Masih mengantar sesuatu untuknya. Aku juga tidak punya waktu makan. Kau kenapa tidak memikirkan ayahmu ini? Lalu Mia, kalau begitu, kita makan di restoran kecil di lantai bawah saja, ya? Rasanya enak sekali. Kalian makan di rumah sakit saja. Jiang Miao Miao tidak boleh pergi kemanapun. Kamu tetap tinggal di kamar pasien saja. Kondisi pasien sewaktu-waktu bisa memburuk. Kamu harus selalu siap siaga. Baik.
Kau tahu pasien yang terakhir itu? Dia adalah pengusaha kaya dari Nusantara yang sangat berpengaruh. Kali ini dia pulang untuk berinvestasi. Sebelumnya dia berbisnis insektisida di Nusantara. Oh, begitu ya? Tidak heran dia keracunan. Banyak sekali tokoh penting yang datang. Kami sangat menghargai rumah sakit Kyoto yang mampu menangani penyakit langka ini. Itu bagus sekali. Tentu saja, tidak hanya meningkatkan reputasi rumah sakit, tapi juga menarik perhatian banyak investor. Aku bahkan tidak tahu kalau ayahku sehebat itu. Kamu juga tidak tahu kalau pacar kamu ini juga hebat. Kali ini, kamu berjasa besar. Takut tidak kalau ada yang iri? Takut, tapi kau tidak boleh tidak menolong orang. Kalau prestasi ini Direktur Zhang mau menerimanya, itu akan bagus sekali. Haha. Prestasi sebesar ini diberikan kepadaku. Bapak adalah direktur terkenal. Menghukumku, seorang perawat kecil. Sukses atau tidaknya akan sangat berpengaruh pada Bapak. Bapaklah orang yang benar-benar berbudi luhur. Ini jasa untuk Anda. Itu memang pantas. Gadis kecil nakal. Tidak sepatah kata pun yang jujur dari mulutnya. Sudahlah, jasa ini akan kutanggung. Aku memang ingin jujur. Tapi aku juga harus berani mengatakannya. Keberhasilan ini adalah milik Anda. Bisakah bonusku ditambah sedikit? Tidak bisa, bonus sudah ditentukan. Oh. Kalau begitu aku pulang dulu. Kali ini Jiang Miao Miao berjasa besar. Juga pertama kali menemukan masalah baru. 50.000 rupiah ini, berikan padanya. Ayah, menurut ayah dia orangnya bagus? Dia dokter yang bagus. Suatu hari nanti mungkin akan menjadi muridku. Tapi sama sekali tidak akan menjadi menantuku. Ayah. Ai Chuan, selama beberapa waktu ini kau pergi dulu ke rumah sakit pusat. Tuan Wei akan berinvestasi di rumah sakit Kyoto kita. Akhir-akhir ini cabang baru saja berdiri, jumlah personilnya masih kurang. Aku di cabang sini. Kau ke cabang utama untuk proyek investasi. Harus banyak belajar dari paman-pamanmu. Kalau begitu, Miao Miao akan belajar dengan baik di sini. Tuan Wei, sepertinya kau akan segera keluar dari rumah sakit. Saya sudah mendengar dari dokter. Kalau bukan karenamu, nak, nyawaku sudah melayang di sini. Tuan Wei, Anda bercanda. Yang terpenting adalah rumah sakit memiliki peralatannya. Ambil ini. Apakah Tuan bermaksud membuat saya kehilangan pekerjaan? Tidak punya uang, ini kartu restoran saya. Gunakan kartu ini untuk memesan ruang pribadi akan lebih mudah. Saya tahu Anda tidak akan menerimanya. Saya menerimanya untuk memberikan uang kepada kepala rumah sakit. Kalau begitu, katakan saja padaku. Direktur Zhang memang seperti itu. Jika kartu Anda tidak memiliki uang, maka aku akan menerimanya. Gadis kecil yang lugas, aku suka. Terima kasih, Direktur. Aku harus pergi ke sekolah siang ini. Aku sudah menyuruh orang untuk menaruh koper di asramamu. Aku juga memasukkan beberapa pakaian istriku saat masih muda. Kau akan kuliah. Tidak boleh berpakaian compang-camping. Baik. Kau sungguh tidak sopan. Itu karena aku sangat mengagumimu. Jika kau mau, bisa menandatangani kontrak dengan rumah sakit kami terlebih dahulu. Uang untuk kuliahmu, kuliah pasca sarjana, hingga doktoral akan kubayar dari uang rumah sakit. Setelah kamu lulus kuliah, langsung datang ke rumah sakitku dan menjadi muridku. Dengan syarat, kamu harus meninggalkan anakku. Zhang Baichuan. Seorang pemuda yang pintar dan cakap sepertimu, seharusnya menantang puncak yang sulit dicapai orang biasa. Kau dan Baichuan baru mengenal beberapa tahun. Perasaan tidak dalam. Untuk pencapaianmu beberapa puluh tahun ke depan, ini tidak sulit dipelajari. Mengapa aku tidak bisa menginginkan keduanya sekaligus? Ini tidak bertentangan. Kuharap kau mempertimbangkannya dari sudut pandang seorang ayah. Aku bersedia menerimamu sebagai menantu seperti itu. Jika kau kelak berkeluarga dan sukses, setelah memiliki anak, jujur pada diri sendiri. Apakah kau rela jika anakmu menerima gadis sepertimu sebagai pendamping hidupnya? Jangan bicara seperti itu. Kau sudah mengatakan itu. Menyakitiku hingga tak bisa berkata-kata. Aku akan memikirkannya lagi. Miao Miao. Sudah lama tidak bertemu, Miao Miao. Hari ini adalah hari pertama kuliahmu. Aku akan membantumu mengenal lingkungan sekitar.
Terima kasih, senior. Aku benar-benar sangat senang. Mulai hari ini, kita berdua kuliah di universitas yang sama. Semoga kau mempertimbangkannya dari sudut pandang seorang ayah. Aku rela menerimamu sebagai menantu perempuan seperti ini. Jika kelak kamu berkeluarga dan memiliki anak, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika anak laki-lakimu menerima gadis sepertimu sebagai pendamping hidupnya? Miau 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 miau. Ada apa? Ayo, aku akan mengantarmu ke asrama dulu. Tidak, aku akan ke asrama sendiri saja. Kalau begitu, kamu ke kantin dulu saja. Nanti aku ada yang ingin kukatakan padamu. Baik. Siapa wanita itu? Kenapa dia sedekat itu dengan sang ketua OSIS yang tampan itu? Mungkinkah dia pacarnya? Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar Zhang Daxia, ketua OSIS, punya gosip asmara dengan perempuan manapun. Cewek itu pasti melihatnya terlalu tampan. Sengaja menggoda. Betul, betul, pasti perempuan itu tidak tahu malu. Menggoda Zhang Daxia yang cerdas. Kalau begitu, kita akan umumkan di papan pengumuman sekolah. Lihat saja nanti bagaimana dia masih bisa bersekolah. Kakak miau miau. Sayangku. Sayang hatiku. Kamu, sepatah kata pun tidak kau ucapkan. Kau langsung lari dengan pria itu. Kau tahu betapa sakitnya hati ibumu. Betapa susahnya ibumu mencarimu. Kenapa kalian datang? Ibu tahu kamu merasa ibu miskin. Ingin memutuskan hubungan dengan ibu. Kau tahu, ibu sangat menyayangimu. Ibu berbeda denganmu. Kau hidup enak bergantung pada laki-laki. Ibu tidak bisa seperti itu. Ibu hanya menegurmu sedikit. Memintamu untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu kau malah kabur dengan laki-laki lain. Kau tahu betapa sedihnya ibu? Ibu menjualku demi 500 yuan. Sekarang kau malah merusak nama baikku. Kakak. Ibu mana tahu kau bisa kuliah dengan mengandalkan pria. Seandainya ibu tahu, ibu tidak akan menikahkanmu. Kau tidak boleh menyalahkan ibu. Kakak, iya. Ibu sujud kepadamu. Sujud kepadamu. Ibu sujud kepadamu. SSST. Ya ampun. Bahkan ibunya sendiri pun tidak mau. Apakah kau tidak mendengar ibunya berbicara? Untuk kuliah saja harus bergantung pada laki-laki agar bisa sembuh. Siapa ini? Sikap pribadi seperti ini sangat bermasalah. Jiang miau miau, kamu akan dikeluarkan dari sekolah seperti ini. Baiklah. Dikeluarkan. Bisakah tempat kuliah ini diberikan kepada anakku? Baiklah, aku akan kuliah. Aku bisa menjadi mahasiswa. Bukankah barusan masih sangat menyayangi putrinya? Sekarang juga langsung berubah muka. Selama ini kalian para orang tua. Putri kalian diterima di universitas. Lalu menyuruh putri kalian pulang untuk menikah. Terlalu keterlaluan. Cepat pergi. Nanti petugas keamanan kampus datang. Kau kira ini desamu? Jangan senang dulu, Jiang miau miau. Tunggu Wang Zigang keluar. Nanti kau lihat bagaimana dia menyusahkanmu. Aku tunggu. Jiang miau miau, cepat kembali ke asrama. Jangan sering keluar kampus kalau tidak ada keperluan. Terima kasih, kepala sekolah. Terima kasih banyak. Siksi, cepat kemari. Ada apa? Kok terburu-buru sekali? Itu Zhang Baichuan. Kak Baichuan kenapa? Kudengar ada mahasiswa baru yang menggoda Zhang, cowok populer kampus. Sampai diumumkan di papan pengumuman. Apa? Kamu bilang apa? Aduh, nyonya saya. Santai saja. Aku ingin tahu siapa perempuan jalang yang menggoda kakak Baichuan. Tidak tahu malu, sungguh tidak tahu malu. Sungguh binatang. Benar-benar tidak menyangka orang seperti ini. Dari mana asal perempuan tidak tahu malu ini? Terlalu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Perempuan murahan. Aku tidak akan melepaskanmu. Cepat lihat. Itu dia, perempuan yang punya hubungan tidak jelas dengan Zhang Baichuan. HMPH, jelas-jelas tidak bermoral. Entah menggunakan rayuan apa. Dia berhasil memikat ketua OSIS tampan itu. Benarkah?
Cewek zaman sekarang banyak banget akal bulusnya. Demi mencapai tujuannya, mereka bisa melakukan apa saja. Kata ibuku, dia kuliah itu bergantung pada pria. Bahkan apakah dia kuliah sendiri saja masih diragukan. Siapa dia sih? Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah muncul. Apa hubungannya denganku sih? Jangan kira kau cantik lalu bisa memikat Kak Baichuan. Ku beritahu kau, Kak Baichuan hanya milikku seorang. Kau siapa? Gadis liar dari mana kau? Dia saja kau tak kenal. Bukalah matamu. Lihatlah baik-baik. Ini adalah nona besar keluarga Jiang di generasi ini. Jiang Xinxin, jangan bicara omong kosong dengannya. Aku suruh kau keluar dari kelas ini sekarang juga. Mataku tak mau melihat hal-hal kotor. Kau tuli. Kau tidak mendengar ketika aku menyuruhmu pergi. Belum membereskan barang-barangmu. Cepat pergi. Kau ini kelasnya apa? Sampai berani satu kelas dengan Xinxin? Teman sekelas. Tolong ambilkan bukuku. Xiao Xiao akan memberinya pelajaran. Kau. Jika kau pintar, cepatlah pergi. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya jika melawan orang yang baru naik daun. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh gadis desa seperti dirimu. Apa kau gila? Operasi penumpasan kejahatan belum lama berlalu. Kau ingin dipenjara? Siapa di sini yang melihatnya? Siapa yang berani menjadi saksi untukmu? Berhenti. Berhenti. Aku melihatnya. Dia adalah Profesor Wu You, penerima penghargaan kedokteran di kehidupan sebelumnya. Aku melihatnya. Jika kalian terus membuat keributan, kalau dia lapor polisi, aku jadi saksi. Aku bawa obat. Aku antar kamu ke sana untuk mengobati lukamu. Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama, Wu. Saling membantu sesama teman itu sudah seharusnya. Sebelum ada Xinxin, tidak ada seorang pun yang berani membantahku. Aku kira kau putri keluarga kaya raya. Baiklah. Wu You, kau orang miskin seperti ini berani menipuku? Kau siapa sih? Berani ikut campur urusan orang lain di sini? Bahkan berani mendorongku. Kau tahu aku siapa? Memang aku tidak tahu kau siapa. Tapi kalian bertindak semena-mena di sini. Aku tidak bisa tinggal diam. Di sampingku ini adalah putri keluarga Jiang. Ayahnya adalah investor sekolah ini. Dia bisa menyuruh siapapun pergi. Kau mau membela wanita murahan Jiang Miao Miao itu? Kalau begitu, pergilah bersama dia. Usir mereka. Jangan bunuh diri. Itu berbahaya. Kita semua susah payah diterima di universitas ini. Tolong jangan mengganggu ketertiban kelas di sini. Siapa yang mau mendengarkan omong kosongmu di sini? Tolong. Kau. Kalian mau ngapain? Bagus, hari ini aku akan menghajar kalian berdua sekaligus. Nona Jiang, jujur saja. Aku tidak pernah menyinggungmu, kan? Mengapa kau berulang kali menyusahkanku? Aku tidak pernah menyinggungmu. Kau berani macam-macam dengan kakak Baichuan? Itu adalah pelanggaran terbesar bagiku. Lalu bagaimana dengan Wu ini? Dia tidak pernah menyinggungmu, kan? Mengapa kau mengganggunya? Kesalahan terbesarnya adalah terang-terangan membantumu di kelas saat itu. Berani melawan aku. Seperti kalian, orang-orang kelas bawah di masyarakat ini. Harusnya membusuk di sudut-sudut. Kau berani menggoda kakakku Baichuan? Lihat dulu kemampuanmu. Bersihkan mulutmu. Aku memang akan menghinamu. Mau apa kau terhadapku? Berani menggoda kakakku Baichuan, lalu takut aku bicara? Memangnya sok suci? Wanita murahan yang genit. Baiklah, aku ini nona selalu berbesar hati. Hari ini, kau hanya perlu sujud di sini sebanyak 3 kali kepadaku. Dan bersumpah untuk tidak akan pernah bertemu lagi dengan kakak Baichuan. Maka aku akan melepaskan kalian berdua. Bagaimana? Ini tawaran yang menguntungkan, kan? Siapa yang mau mendengarkan omong kosongmu di sini? Kau boleh menyentuhku. Tapi jika kau berani menyentuh Wu Tongsui, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Kau membentak-bentak apa? Baiklah, kembali dan duduk, ikuti pelajaran.
Sing Sing, ayo pergi. Kalian tunggu saja. Tangkap dia untukku. Kau, apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu langit itu tinggi, bumi itu rendah. Lepaskan aku. Siapa yang menyuruhmu mengganggu bidadari itu? Hari ini kau akan tahu betapa hebatnya aku. Masih ingin lari? Salahkan dirimu sendiri. Karena harus membantu wanita jalang itu, Jiang Miao Miao. Sial kamu hari ini mengalami kejadian ini. Berani melawan saya. Mulutmu juga tak perlu lagi. Tampar dia dengan kuat. Baru lega. Bagaimana kalian bisa begitu memperlakukanku? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Masih punya tenaga untuk bicara. Kau memang tak pernah berubah. Beri dia minum sedikit air. Biarkan dia beristirahat. Ah, apakah tidak ada yang menolongku? Jangan keterlaluan. Tidak mau, ya? Kalau begitu, biar kau lihat kehebatanku. Pukul aku sampai mati. Bersiaplah. Nanti jangan memohon ampun padaku. Lihat saja siapa yang berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan langsung ke kantor keamanan sekarang juga. Meskipun sekarang belum tentu kalian akan dihukum mati. Tapi hukuman 10 atau 8 tahun penjara seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Bagaimana kalau nanti Sin Sin benar-benar melapor ke kantor keamanan? Aku susah payah diterima di universitas. Jangan-jangan hari ini. Lupakan saja. Masih ada kesempatan lain kok. Dia hanya menakut-nakuti kamu. Susah payah mereka berdua, orang-orang brengsek itu, akhirnya bisa bersama dan disingkirkan. Supaya nanti tidak menyesal. Sing Sing, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Keluarga saya punya koneksi. Tidak takut, tapi aku berbeda. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Lihat saja sikapmu yang tidak berdaya itu. Apapun yang terjadi, aku yang bertanggung jawab. Hubungi dia. Sin Sin, ini kau yang bilang. Ya, aku yang bilang. Kau ya? Kau tidak apa-apa kan? Aku akan melawanmu habis-habisan. Kau ya? Kalian berempat ternyata berkelahi di lorong. Tidak pantas sekali. Bu Guru, mereka yang lebih dulu membuli kami. Kami berdua melakukan pembelaan diri. Kamu juga melakukan pembelaan diri. Kalian diam saja. Perkelahian kalian berempat telah menimbulkan dampak buruk. Akan ditangani oleh kepala sekolah Ji. Bu Guru, saya tidak mau. Saya tidak mau kepala sekolah Ji. Saya tahu saya salah. Siksi, katakanlah. Koki, kau yang bertanggung jawab. Kau yang menyuruhku memukuli mereka. Diam. Guru, wajan telur itu sangat parah. Aku tidak bisa memberi penjelasan kepada keluargaku. HMPH, kau tidak bisa memberi penjelasan kepada keluargamu. Aku belum bisa memberi penjelasan pada sekolah. Sekolah adalah tempat kalian belajar. Bukan tempat kalian berkelahi dan membuat onar. Jika terjadi lagi sekali, aku akan mengeluarkan kalian dari sekolah. Bu Guru, saya ingat di kampus ada eksperimen baru yang membutuhkan 2 siswa untuk melakukannya. Ini bisa mengurangi hukuman besar. Memang ada. Tapi tingkat bahayanya sangat tinggi. Harus menandatangani surat pernyataan hidup dan mati. Kalian berempat, jika ada 2 orang yang mau pergi. Tentu saja hukuman besar tidak perlu dicatat. Tidak. Aku kurang tertarik. Aku juga tidak mau mengambil risiko. Bu, Guru, saya ikut. Saya ingat waktu. Sekali mengikuti percobaan ini, sungguh menyelamatkan banyak keluarga. Bu, saya ikut bersama Wuyu. Kalau begitu, kalian berdua ikuti percobaan itu. Selama 2 tahun. Sebagai penghapus dosa besar. Kalian berdua cepat tulis surat pernyataan. Setelah selesai ditulis, tempelkan di papan pengumuman. Bu Guru, harus menulis surat pernyataan dan menempelkannya di papan pengumuman juga? Ini membuatku malu untuk bersekolah di sini. Hei, kalian tidak memikirkan konsekuensi ini saat berkelahi kan? Sin Sin, bagaimana ini? Tulis menangis keras.
Aku juga harus menulis surat pernyataan dan menempelkannya di papan pengumuman. Bagaimana aku bisa sekolah dengan tenang setelah ini? Jangan menangis. Sangat menyebalkan. Kau bertanya padaku, lalu aku harus bertanya kepada siapa? Ini sangat memalukan. Aku tidak bisa tinggal di sekolah ini lagi. Aku hanya bisa pergi ke luar negeri. Jiang Miao Miao, tunggu saja aku. Hampeha. Hei, sudah dengar? Si Li Xiao itu berkelahi dan membuat onar, bahkan menulis surat pernyataan dan menempelkannya di papan pengumuman. Akhirnya dia tidak tahan dengan tekanan dari sekolah dan keluar. Bukankah dia selalu menempel pada Jiang Xinxin? Jiang Xinxin tidak menggubrisnya. Langsung pergi ke luar negeri. Lucu sekali. Tekanan sedikit saja sudah tidak kuat. Sudahlah, cepat selesaikan rajutannya. Aku harus ke laboratorium untuk mengolah data. Miao Miao, kita berhasil. Benar. Menerima penghargaan itu nomor 2. Yang terpenting adalah pengembangan obat baru ini dapat menyelamatkan ribuan keluarga yang tertimpa penyakit. Usaha kita selama ini tidak sia-sia. Dengan ini, akan lebih banyak orang yang terbantu. Wuyu, terima kasih. Untung kau dan guru mengajukan diri untuk mengikuti eksperimen ini. Itulah sebabnya kami berdua tidak mendapat hukuman besar. Bahkan kami mendapat nilai sempurna. Lulus lebih cepat. Oh iya, sekolah akan mengadakan upacara penghargaan pemuda berprestasi beberapa hari lagi. Kita berdua ada di daftar. Kukira ada kesempatan untuk masuk rumah sakit Kyoto juga. Benar kan? Kebetulan aku ingin lebih banyak kesempatan praktik. Waktu berlalu begitu cepat. Begitu banyak tahun telah berlalu lagi. Tapi aku berencana untuk melanjutkan penelitian kedokteranku. Aku percaya kau pasti akan menjadi anggota Akademi Sains terbaik di negara kita. Semoga begitu. Kuharap suatu hari nanti bisa seperti itu. Hahaha. Ayah, ada apa kau mencariku dengan terburu-buru? Departemenku masih sibuk. Lihat saja umurmu. Belum juga menemukan jalan yang benar. Sudah tidak muda lagi. Bisakah kau lebih stabil? Baiklah, baiklah. Kata-kata kritik dan pendidikan itu. Setelah pulang kerja, pasti akan kutanggapi dengan rendah hati. Kalau tidak ada hal penting, aku permisi dulu. Berhenti. Ada apa? Ayah. Kalau ada perlu, cepat katakan saja. Aku sedang sibuk, Bai Chuan. Bagaimana kabarmu dan Miao Miao? Kau masih bertanya. Sekarang dia muridmu. Orang penting di rumah sakit. Banyak sekali orang mengelilinginya, padahal aku di sini. Cuek saja. Jangan banyak bicara. Kau tidak malu? Bahkan cewek saja tidak bisa kau taklukkan. Dulu waktu aku mengejar ibumu. Itu sangat mudah. Sekarang lihat dirimu. Bahkan 1/10 pun aku tidak punya. Kau masih mengatakannya. Seandainya bukan karena ucapanmu dulu. Bisa menjadi muridku. Tapi tidak bisa menjadi menantu perempuanku. Apakah sampai seperti ini sekarang? Sudahlah, Miao Miao ini anak yang baik. Baru saja memenangkan penghargaan. Lagi-lagi pemuda berprestasi. Masih bekerja di kantor kita. Kau anak muda yang dekat air, dekat pula dengan pohonnya. Kau punya waktu 1 tahun untuk mendapatkan menantu perempuanku. Aku ingin segera menimang cucu. Akan saya coba. Bukankah itu Jiang Miao Miao? Dulu, saat baru masuk sekolah, dia sudah mulai menggoda kakak Bai Chuan. Geger sekali. Dan ditempel di papan pengumuman. Seluruh sekolah mengetahuinya. 2 tahun tak bertemu. Caramu semakin lihai. Bahkan kau datang ke pesta untuk mendekati kakak Bai Chuan. Jiang Miao Miao. Ternyata kau. Awalnya, Bai Chuan diam-diam pergi ke desa untuk memberikan mas kawin. Aku mengira itu adalah rubah perempuan yang licik. Ternyata kau yang telah membujuk anakku. Bibi. Selama 2 tahun aku di luar negeri. Kakak Bai Chuan sepertinya telah terpesona olehnya. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan Bai Chuan bersama dia. Hanya karena kau, gadis desa, berani mencoba memikat Bai Chuan. Dan memanfaatkan keluarga Zhang kita. Kupikir kau hanya kodok, yang ingin memakan daging angsa. Kau ini gadis desa yang kampungan, yang mengincar harta kakak Bai Chuan. Ingin berubah dari ayam kampung menjadi burung phoenix. Jangan terlalu sombong. Ceka. Jiang Xinxin. Apa kau lupa bagaimana kau bisa pergi ke luar negeri? Maukah kukulang ingat lagi untukmu? Kau mengada-ada. Aku pergi ke luar negeri untuk belajar lebih dalam.
Tidak seperti dirimu yang dengan susah payah mendekati kakak Bai Chuan. Aku belum mengatakan apapun. Kamu gugup kenapa sih? Kalau tidak, biar ku beritahu. Waktu itu kamu menulis surat pernyataan karena melanggar aturan besar dan ditempel di papan pengumuman. Karena malu, makanya kamu pergi ke luar negeri. Omong kosong. Bibi, jangan dengar fitnahnya. Tidak apa-apa. Aku tidak percaya omong kosongnya. Kamu ini tidak punya sopan santun. Berani sekali kalian membuliku di depanku. Cukup, Bintang. Kau telah bekerja keras di rumah sakit selama ini. Kau jadi kurus sekali. Kebetulan hari ini keluargaku mengadakan pesta di sini. Kuajak kau untuk bersantai sejenak. Terima kasih, Bai Chuan. Sama-sama, jangan sungkan denganku. Aku juga ingin bertemu denganmu. Bukankah kita bertemu setiap hari di rumah sakit? Itu berbeda. Lagi pula, ayahku ingin bertemu denganmu. Siapa sih yang tidak ingin bertemu dengan wanita cerdas seperti Miao Miao? Beberapa waktu lalu, resep obat baru yang kalian kembangkan. Ming Chai. Jangan bicara lagi. Bai Chuan. Miao Miao. Kau jalan-jalan dulu sebentar. Aku akan menyapa dulu. Segera kembali. Hum. Hum. Sin, kau baru pulang ke negara. Masih belum terbiasa dengan keadaan di dalam negeri. Nanti, biar Bai Chuan mengajakmu jalan-jalan di Beijing. Bibi, kakak Bai Chuan sangat sibuk. Jangan merepotkannya. Anak ini. Merawat pacar sendiri itu bukan merepotkan. Lagi pula, cepat atau lambat kau akan menikah dengan keluarga Zhang kita. Menikah seumur hidup dengan Bai Chuan. Bibi, aku sekarang belum menjadi pacarnya Kak Bai Chuan. Jiang Miao Miao, wanita jalang itu, kenapa ada di sini? Sungguh hantu yang tak mau pergi. Maaf. Bibi Zhang, aku mengerti kau memihak Jiang Xingxing. Tapi tolong jangan sampai membela yang salah. Kau ini siapa sih? Berani sekali mengajariku. Kau hanyalah ayam kampung dari desa. Belum pernah melihat dunia. Kusarankan kau pikirkan kemampuanmu sendiri. Yang hadir di pesta ini semuanya orang penting. Cepat keluar dari sini. Aku bicara padamu. Cepat pergi. Jangan kotori pesta keluarga Zhang kita. Seperti kamu, orang desa, pasti belum pernah melihat bar sebagus ini. Hari ini aku akan berbaik hati dan membukakan wawasanmu. Berlututlah di depanku. Jilat bersih anggur itu. Cepat. Tahan dia. Berlutut dan jilat anggurnya. Jiang Xinxin, jangan keterlaluan. Mau bagaimana lagi? Cari mati. Kau sudah membuatku kesal. Lihat baik-baik ini apa? Mengeluarkan kartu sembarangan untuk mengintimidasi aku? Aku bukanlah gadis yang mudah ditakut-takuti. Ini, bagaimana kau bisa punya kartu ini? Halo, ada yang ingin mengusirku dari sini. Lihatlah dengan jelas. Siapa yang seharusnya pergi? Maaf, Nona Qian. Kami yang buta dan tidak tahu diri. Kami telah banyak menyinggung perasaan. Silakan beristirahat sebentar di ruang VIP. Serahkan ini kepada kami. Kau sama sekali tidak punya penilaian. Bahkan sampai membungkuk-bungkuk pada orang kampung itu. Awas saja, aku akan bilang ke bos kalian sampai kau dipecat. Nona, tolong jaga ucapanmu. Beliau adalah tamu terhormat kami. Tamu terhormat? Bercanda saja kau. Sin, yang dia pegang itu kartu hitam milik Tuan Wei. Tuan Wei, tokoh penting di kalangan bisnis dan politik gelap Beijing. Orang penting yang bahkan dikenal oleh 3 putra mahkota. Lupakan saja masnya. Bu, Jiang Miao Miao itu wanita jalang. Dengan statusnya seperti itu, bagaimana mungkin dia mengenal orang sepenting Tuan Wei? Kartunya pasti dicuri. Atau mungkin penampilannya. Sebelumnya aku hanya menganggapmu sebagai rubah tua yang menggoda anakku. Tidak kusangka kau ternyata pencuri yang tidak jujur. Ya, pelayan. Lihatlah dengan seksama.
Orang ini dari awal sampai akhir tidak pernah menghabiskan lebih dari 50 yuan. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Wei? Kau pasti salah. Resepsi hari ini diselenggarakan oleh keluarga Zhang. Dan Bibi Zhang adalah tamu penting Bapak. Pahamilah dengan benar. Kalau begitu, saya akan meminta izin kepada bos kami dulu. Halo, Tuan Wei, saya dari Hotel Hong Seng. Ada seseorang di sini yang menggunakan kartu hitam Bapak untuk menipu. Ada apa ini? Kartu hitamku hanya pernah diberikan kepada Dr. Jiang. Mungkinkah ada orang yang ingin menyusahkan Dr. Jiang? Aku ingin melihatnya. Siapa yang berani sekali menggunakan kartu hitamku untuk menipu? Tunggu sebentar. Saya sudah melapor kepada pemilik hotel kami. Tuan Wei, pemilik kartu hitam ini akan segera datang. Siapa yang benar dan siapa yang salah akan jelas setelah Tuan Wei datang. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Berada bersama wanita murahan yang tidak tahu malu ini menurunkan derajatku. Kalau kau pintar, segera pergi dari sini. Ya, cepat pergi. Jangan sampai kulihat lagi. Kau bengong apa? Masih perlu kuusir kau? Tidak tahu malu, memang melakukan apa saja. Kau terus membuntuti Kak Bai Chuan seperti ini, ya? Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku tidak sopan padamu. Panggil orang, seret dia keluar untukku. Coba siapa yang berani? Tuan Wei, Anda sudah datang. Pria ini berpenampilan luar biasa. Pasti Tuan Wei, ya? Orang jahat ini menipu orang dengan menggunakan nama Anda. Kami sedang membantunya membersihkannya. Menyingkir. Tuan Wei, saya adalah istri keluarga Zhang. Pesta malam ini diselenggarakan oleh keluarga Zhang kami. Periksa baik-baik. Dialah orangnya, Jiang Miao Miao. Dia mencuri kartu hitam Bapak Ibu. Bahkan berpura-pura dekat dengan Bapak Ibu. Kita tidak boleh melepaskannya. Tidak peduli kau dari keluarga Zhang atau keluarga Li. Hari ini aku ada di sini. Kita lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Dr. Jiang. Aku akan membuatnya tidak punya tempat berpijak di ibu kota. Bos Wei, apa kau salah orang? Ya, Bos Wei. Lihatlah dengan jelas. Dia hanyalah gadis desa yang kasar. Usir mereka berdua. Apa yang akan kalian lakukan? Dr. Jiang, apa kau baik-baik saja? Ini pesta keluarga Zhang. Kita lihat siapa yang berani mengusir kita. Aku peduli keluarga Zhangmu. Keluarga Li dan Dr. Jiang adalah penyelamat hidupku. Wei Hongzi. Dr. Jiang tidak bisa diusik. Artinya kalian melawan aku. Wei Hongzi. Masih duduk diam saja. Lepaskan. Kita lihat siapa yang berani. Ah, Bibi. Semua gara-gara Jiang Miao Miao itu. Membuat kita semua malu. Sin tidak apa-apa kan? Entah Jiang Miao Miao itu menggunakan cara apa. Sampai membuat Tuan Wei membelanya. Bibi dan ibumu adalah sahabat karib selama bertahun-tahun. Di hati Bibi, hanya kamu yang Bibi anggap sebagai menantu perempuan. Tapi Bibi, adik perempuanmu sekarang bekerja di rumah sakit. Setiap hari selalu bersama kakak Bai Chang. Aku takut dia melakukan hal bodoh lagi. Takut dia melakukan hal yang gegabah. Itu mudah diatasi. Besok aku akan meminta Paman Zhang untuk mengaturmu bekerja di rumah sakit juga. Denganmu yang perhatian seperti itu di sisi Bai Chuan. Bibi juga tenang. Nanti saat pernikahan dilaksanakan, Tante akan benar-benar tenang. Miao Miao. Ini bagaimana ceritanya? Kita pergi sebentar. Ada apa ini? Aku tidak apa-apa. Sudah kuselesaikan. Tapi ibumu dan Jiang Xin diusir keluar. Kau adalah pacar Dr. Jiang, ya? Tolong penuhi kewajibanmu sebagai pacar. Jangan sampai meninggalkan pacarmu sendirian di ruangan yang panas ini. Tuan Wei, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Dr. Jiang, kau terlalu sopan. Kau penyelamat hidupku. Ini hal sepele, tak perlu dibesar-besarkan. Jika kau membutuhkan bantuan saya di masa depan, jangan ragu untuk meminta. Dr. Jiang, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Ini kartu nama saya. Jika nanti ada masalah lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Tuan Wen. Baiklah, silakan sibuk dulu. Miao Miao, ada apa ini? Ibu dan Jiang Xinxi kenapa diusir? Apakah aku membuatmu marah? Kau juga tidak melakukan itu tanpa alasan. Percaya padaku. Pulanglah, nanti akan kujelaskan. Kakak Bai Chuan, aku datang mengantar makanan untukmu. Ini bekal makan siang spesial yang kubuat sendiri untukmu. Jiang Xinxin, kenapa kamu ada di rumah sakit?
Tentu saja karena aku luar biasa. Sebagai tenaga medis barat, aku direkrut oleh Rumah Sakit Kyoto. Mulai hari ini kita menjadi rekan kerja. Mohon bimbingannya. Kau tahu kan aku Bai Chuan? Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Sekarang gadis itu datang ke rumah sakit ini karenamu. Dia hari ini pertama kali datang. Nanti kau harus banyak-banyak menjaga Sinsen. Sinsen bahkan memasak untukmu. Jangan tidak tahu diuntung. Cepatlah temani Sinsen makan bersama. Aku makan di kantin rumah sakit saja. Aduh, Kak Bai Chuan. Ini juga niat baikku kok. Ini semua masakan kesukaanmu. Kan sudah kubilang aku tidak mau makan. Ambil saja nasi ini. Zhang Bai Chuan, kamu bahkan tidak mau mendengarkan perkataan ibumu sendiri? Dulu demi melahirkanmu. Betapa banyak penderitaan yang kualami. Kamu malah sengaja membuatku kesal. Aduh, Bibi. Ada apa? Ada apa? Aduh, jantungku mau kambuh. Sudah. Bu, aduh, jantung ada di sebelah kiri. Yang kau pegang sebelah kanan. Aduh, Kak Bai Chuan. Zhang Bai Chuan, kupastikan kau akan membuatku mati karena kesal. Sudah, Bu. Makan boleh, tapi hanya sekali ini saja. Dan kamu, Jiang Sinsin. Di rumah sakit, kerjakan tugasmu dengan baik. Cepat lihat, Dokter Zhang bahkan makan bersama seseorang di kantornya. Itu ibunya Dokter Zhang. Tapi siapa yang satunya lagi? Jangan-jangan pacar Dokter Zhang? Kudengar katanya tunangan Dokter Zhang. Baru dipindah ke rumah sakit kita hari ini. Dia itu kembali dari kuliah di luar negeri. Lagi pula, mereka teman masa kecil. Benar-benar pasangan serasi. Ah, Dokter Zhang bukankah sangat dekat dengan Dokter Jiang? Aku melihat mereka berdua makan di kantin setiap hari. Kalau begitu, jangan-jangan Dokter Jiang adalah pelakor? Benar-benar mengenal wajahnya saja, tidak mengenal hatinya. Tidak menyangka Dokter Zhang biasanya terlihat sangat serius. Diam-diam ternyata orang seperti ini. Dokter Jiang, katanya kau mencariku. Saya tunangan Kakak Bai Chuan. Mengenai hal ini, kau pasti sudah mengetahuinya, kan? Rumah sakit ini milik keluarga Kakak Bai Chuan. Saya tunangannya. Kedepannya pasti ada bagianku. Itu Dokter Jiang. Anda dan Dokter Zhang memang sepasang. Ada apa? Silakan perintahkan saja. Benar-benar cerdas ya. Aku tidak salah pilih orang. Jiang Mei Mei, jalan perempuan itu. Berani-beraninya menggoda. Kakak Bai Chuanku. Aku akan membuatnya celaka. Ganti obat Jiang Miao Miao dengan ini. Setelah berhasil, kau pasti akan mendapat banyak imbalan. Apakah ini sedikit tidak beres? Takut apa? Kalau terjadi sesuatu, Kakak Bai Chuan pasti tidak akan menyalahkanku. Ini uang muka. Ini uang yang tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Setelah selesai, aku akan memberimu uang lagi. Dijamin kau akan hidup nyaman sampai akhir hayatmu. Kalau kau tidak mau, banyak orang yang mau melakukannya. Direktur. Xiao Qiang, lihat saja apa yang telah kau perbuat. Kepala, bagaimana ini bisa terjadi? Resep pasien ini saya tulis sendiri. Saya ingat dengan jelas. Berbeda sekali dengan rekam medisnya. Xiao Qiang, selama ini, aku selalu optimis padamu. Bagaimana kau bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini? Tuan, pasti ada masalah di sini. Aku tidak bisa mengurus semuanya. Faktanya, pasien mengonsumsi obat yang kau resepkan. Kondisinya memburuk. Dan sudah ada pengaduan. Rumah sakit masih gaduh. Kecelakaan ini, kau harus bertanggung jawab penuh atas penanganannya. Rumah sakit juga akan memberikan sanksi. Dan memotong gaji 3 bulan lagi. Baik. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada rumah sakit. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya ingin menyakitiku. Miao Miao, aku percaya padamu. Kau pasti tidak akan melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Bai Chuan, aku sudah menemukan buktinya. Di kantor Dr. Jiang, ada sebuah tape recorder. Di dalamnya ada rekaman persekongkolan dia dengan perawat Xiao Hong. Dialah yang menyuruh Xiao Hong untuk mengganti obat. Jadi begitu. Semua ini perbuatannya. Serahkan masalah Miao Miao padaku. Tenang saja. Aku pasti akan mengembalikan nama baikmu. Jangan-jangan kau ingin membantu tunanganmu? Apa-apa tunangan? Kau belum tahu. Sekarang sudah tersebar di seluruh rumah sakit. Katanya Jiang Sinsin adalah tunanganmu. Bercanda. Dia hanya tumbuh bersamaku sejak kecil. Dan sedikit berhubungan dengan keluargaku saja.
Kau tahu kan aku hanya... Ah sudahlah, aku bercanda denganmu. Kak Bai Chuan, kau akhirnya mencariku. Jiang Xin, duduklah. Kakak Bai Chuan, jangan bicara seperti itu. Dia takut pada Jiang Xin. Hormati aku sedikit. Kakak Bai Chuan. Bukankah ini radioku? Kakak Bai Chuan, jika kau suka, aku bisa memberikannya padamu. Kau ganti obat adik perempuan Zhang dengan ini. Setelah kau mencobanya, kau pasti akan mendapat banyak keuntungan. Perempuan jalang itu, apa yang sebenarnya baik darinya? Sampai pantas kau begitu membelanya? Jangan bicara seperti itu tentang... Sayang, kita berdua sudah besar bersama. Keluarga kita juga dekat. Orang tua adalah guru terbaik. Bersabarlah lagi dan lagi. Kalau berani lagi mengganggu Mia, kau akan tahu akibatnya. HMPH. Nak, kita sudah berobat ke banyak rumah sakit. Tapi tak satu pun yang bisa menyembuhkan kakimu. Kali ini, ya ampun. Mendengar kabar bahwa di rumah sakit Tiongkok ini ada seorang dokter sakti. Pasti bisa membuatmu berdiri lagi. Bagus sekali. Aduh, ibu. Apakah itu di atas nama Zhang Miao Miao, wanita jalang itu? Aduh. Aduh. Oh, benar juga ya. Kok ada fotonya dia sih? Ah, Miao Miao. Miao Miao haha. Aduh haha. Benar-benar kamu ya? Hahaha. Syukurlah. Syukurlah. Akhirnya anakku ada harapan. Aduh, dokter. Tolong, selamatkan Zigang. Zigang beberapa hari lalu ditabrak orang. Kakinya juga cedera. Kami sudah ke beberapa rumah sakit, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Saya dengar dokter adalah dokter sakti di rumah sakit ini. Dokter sakti. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Tolong. Tolong Zigang. Sudah, lepaskan. Ini rumah sakit. Jangan tarik-tarik. Jia Miao Miao. Sikapmu apa ini? Kau cuma masuk rumah sakit saja. Sampai benar-benar menganggap dirimu dewa. Aku bahkan tidak tahu batasmu. Dengan cara apa kau masuk rumah sakit? Siapa yang tidak tahu? Hei, aku bilang. Miao Miao. Jangan dengar anak bodoh ini bicara omong kosong. Kau orang yang berlapang dada. Kau sangat baik hati. Aduh, kau harus menyelamatkan anakku. Apa yang kau lakukan? Tolong selamatkan aku, Kang. Apa yang kau lakukan? Sih? Kau bangun, seperti ini. Haha, ini rumah sakit. Kau bangun dulu. Kau mau ngapain? Bangunlah. Biarkan orang tua itu berlutut. Kau tidak malu? Tidak. Kau, kali ini jika kau tidak membantu keluarga kami, Zigang, tidak akan punya jalan hidup lagi. Kau masih mengingat hubungan kita di masa lalu. Selamatkanlah nyawa Zigang. Lagi pula kau hampir saja menjadi bagian keluarga Wang. Sebagai mantan menantu perempuan keluarga Wang, kau harus mengingat hubungan suami istri kita. Lebih baik jangan membahas hal itu. Kau menyebutkan tentang suami istri. Aku langsung teringat bagaimana di kehidupan sebelumnya Wang Zigang selalu memukul dan menghinaku. Akhirnya kau mau membunuhku. Kalian semua sudah lupa apa yang telah kalian lakukan padaku sebelumnya? Sekarang kalian bicara tentang kesetiaan? Terlalu terlambat, bukan? Aku tidak ingat pernah melakukan sesuatu yang menyakiti kalian. Tapi apa yang telah kalian lakukan padaku? Satu persatu, aku ingat semuanya dengan jelas. Miao Miao, apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Miao Miao, cepat lihat kondisi Zigang. Bagaimana ini? Nanti tidak akan mendapatkan istri. Tidak akan mendapat pekerjaan. Langit keluarga Wang akan runtuh. Apa hubungannya denganku? Wang Zigang. Aku mohon padamu. Tolonglah Zigang. Haha, Wang Zigang. Kakimu sudah lumpuh. Tidak akan sembuh bagaimanapun diobati. Kau perempuan jalang. Apa katamu? Kau perempuan jalang. Apa kemampuanmu yang sebenarnya? Hebat. 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 Kita sesama tetangga. Ah, tolonglah, aku mohon padamu. Lihat lagi dengan teliti. Lihat lagi dengan teliti. Kakinya benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi, Bu. Jangan berlutut. Bangunlah. Jangan selamatkan dia. Dia itu hanya jalang murahan. Bisa apa dia sebenarnya? Kurasa dia sengaja tidak mau mengobatku. Agar aku tidak malu. Jalangan murahan. Bisa apa kau sebenarnya? Rumah sakit yang kau bangun ini hanyalah penipuan. Wanita ini bicara seenaknya sekali. Jangan-jangan dia dokter penipu. Orang seperti ini masih bisa jadi dokter? Ceka.
Aku sudah tahu. Gadis kecil itu hanya karena telah menumpang orang kaya. Maka sengaja mempersulit kita. Tidak mau mengobati anakku. Terserah kamu mau bilang apa. Kaki kamu sendiri saja tidak bisa disembuhkan. Kau dokter gadungan. Jangan sok menakut-nakuti aku di sini. Kurasa kau masuk rumah sakit ini hanya bermodalkan sedikit keahlian di ranjang saja, kan? Tidak menyangka ada orang seperti ini. Menjijikan. HMPH, baru sekarang aku tahu ternyata dia orang seperti itu. Tadinya aku masih menyukainya. Bahkan ingin menjadikan dia menantu untukku. Untung saja dia tidak masuk ke keluarga Wang kita saat itu. Kalau tidak, seandainya aku benar-benar menikahinya, aku pasti akan sangat menyesal. Bersihkan mulutmu. HMPH, dengan tampang rubah mesum sepertimu. Tidak tahu sudah tidur dengan berapa banyak pria. Cepat menjauh dariku. Aku takut tertular penyakit kotor darinya. Diam. Kau bicara satu kata lagi. Aku akan suruh satpam mengusirmu. Ku beritahu kau. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan olehku, Jiang Miao Miao. Kakimu ini selamanya tidak akan sembuh seumur hidupmu. Mimi. Aduh, ibu kandungku. Kau masih manusia? Berani kau mengutuk agar aku seumur hidup tidak bisa berdiri lagi? Aku kutuk kau. Kau seumur hidup akan menderita sakit hati dan paru-paru, dan tidak akan mati dengan tenang. Mau ribut? Keluar saja. Ini rumah sakit. Jangan mengamuk di sini. Aku tidak peduli kau mau berobat atau tidak. Tunggu sampai aku membongkar semua perbuatanmu. Aku akan membuatmu tak tahan berada di rumah sakit ini. Silakan saja, katakanlah aku, Jiang Miao Miao. Berhati lurus tak perlu takut bayangan miring. Suara apa itu? Kau memang penipu. Kalian benar. Dia memang dokter gadungan yang menipu. Apa katamu? Kukatakan dia hanya seorang penipu. Kedokteran Tiongkoknya hanyalah tipu daya untuk menipu orang. Yang disebut dokter sakti hanyalah nama samaran untuk melakukan penipuan. Kan sudah kukatakan, dia itu hanya perempuan murahan dari desa. Sama sekali tidak pernah membaca banyak buku. Dari mana dia mendapatkan ilmu pengobatan? Ternyata itu hanya penipuan. Nona, Anda juga dokter di sini, ya? Itu bahkan tidak mau memeriksa anakku. Dia bahkan mengutuk anakku agar tidak akan pernah bisa berdiri seumur hidupnya. Nona, menurutku kau orang baik. Tolong, selamatkan anakku. Baiklah, kaki anakmu akan kuberikan padaku. Saya belajar tentang kedokteran barat adalah pengobatan paling canggih. Tidak seperti orang-orang tertentu yang di rumah sakit menggunakan cara menipu dan menipu. Tenang saja, saya pasti akan menyembuhkan kaki anakmu. Aduh, saya sangat berterima kasih padamu, Nona. Kau telah menyelamatkan Zigang. Kau adalah pahlawan keluarga kami. Aku rela menjadi sapi dan kuda untukmu. Suruh aku apa saja, terserah. Tidak masalah, aku pasti akan menepatinya. Biasanya sangat sombong. Kenapa di saat-saat penting malah tidak bisa? Aku akan membuat kakak Baicuan tahu siapa yang benar-benar pantas untuknya. Kusarankan kau sebaiknya jangan menangani kekacauan ini. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kau sendiri tidak bisa. Jangan mengira orang lain juga sama tidak berdayanya sepertimu. Bukankah kau sangat mampu? Bukankah kau dokter sakti? Kenapa penyakit kecil seperti ini saja tidak bisa kau obati? Ternyata hanya omong kosong belaka. Kakak Baicuan biasanya sangat mempercayaimu. Penyakit ini akan kutangani sendiri. Silakan. Silakan, terserah kamu. Jadi begitu. Kau ini beban keluarga yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Minumlah ini. Ini ramuan tradisional yang susah payah ibuku dapatkan dari kota. Anak laki-lakimu tidak bisa lahir. Untuk apa lagi aku membiarkanmu hidup? Aku akan membunuhmu. Reinkarnasi sebelumnya karena aku tidak bisa memiliki anak. Wang Zigang dan ibunya memaksaku minum berbagai macam obat aneh. Kalau tidak dipukul ya dimarahi. Ternyata bukan salahku. Tetapi Wang Zigang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Benar-benar orang jahat akan mendapatkan balasannya. Jiang Miao Miao, kau berani datang ke sini? Kau penipu. Rumah sakit tidak mengusirmu. Bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini? Menodai tempat yang suci. Apa ini? Lihat sendiri saja. Kau jelas tahu aku tidak bisa membaca. Bacalah satu persatu kata untukku. Baiklah, dengarkan baik-baik. Laporan pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pasien menderita azoospermia.
Tidak subur. Sialan kau, wanita jalang. Apa yang kau katakan? Kemari kau. Kau bilang apa? Ulangi lagi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kembalilah padaku. Mama. Mama. Anakku. Anakku. Ada apa ini sebenarnya? Jiang Miao Miao. Aku ingin dia mati. Anakku sayang, jangan marah dulu ya. Tunggu sampai kakimu sembuh. Takutnya nanti tidak ada kesempatan untuk menghajar gadis sialan itu. Aku dengar besok kau akan operasi. Aku akan menunggu sampai kau bisa berdiri lagi. Menghukum perempuan kecil itu bukanlah hal yang sulit. Kau tunggu saja. Semua gara-gara wanita jalang Jiang Miao Miao itu. Demi membantahnya. Dalam kemarahan, dia menerima kekacauan keluarga Wang. Kondisinya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Awalnya dia ingin menyembuhkannya dengan mudah. Dan menampar wajah Jiang Miao Miao. Sekarang dia malah membuat masalah besar untuk dirinya sendiri. Semoga beruntung. Dokter Jiang, operasi akan segera dimulai. Cepatlah bersiap. Sudah kuketahui. Ah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku gagal? Zigang. Zigang. Anakku sayang. Anakku yang baik. Haha. Bukankah kau bilang kau bisa menyembuhkannya? Bukankah kau bilang kau bisa membuatnya berdiri lagi? Kenapa dia masih hanya bisa berbaring di tempat tidur? Kau telah membuat anakku sengsara. Kau membuat anakku tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Hahaha. Anakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kau datang untuk menertawakan saya. Aku sudah lama mengatakannya. Kakinya sudah patah. Urat-uratnya putus semua. Seumur hidupnya tidak akan bisa berdiri lagi. Kau penipu. Kupikir kau menipuku. Aku tidak seperti kamu yang kuliah di luar negeri. Hanya belajar sedikit ilmu bedah lalu langsung berkoar-koar. Telah melupakan warisan leluhur sama sekali. Kau sebelumnya mengatakan pengobatan Tiongkok adalah tipu daya. Pengobatan Barat adalah yang terbaik. Ku beritahu kau. Keahlian pengobatan tidak dibagi menjadi Tiongkok dan Barat. Selama bisa menyelamatkan orang. Itulah keahlian pengobatan yang baik. Tapi orang sepertimu, sama sekali tidak punya etika kedokteran. Demi sedikit keuntungan pribadi. Bisa mengabaikan nyawa pasien. Jiang Xinxin. Kau tidak pantas menjadi dokter. Bawa dia pergi. Dasar kalian, mengapa menghalangiku? Tunanganku adalah putra direktur rumah sakit ini, Zhang Baichuan. Asal aku memberitahu dia. Kalian semua harus pergi, Nona Zhang. Silakan pergi saja. Pemberhentianmu adalah keputusan direktur. Kecelakaan medis serius kali ini telah menyebabkan kerugian yang tak dapat diperbaiki bagi rumah sakit kita. Pemberhentianmu juga wajar. Kau boleh menyampaikan pendapatmu. Tapi jangan menyusahkan kami orang-orang kecil. Tidak mungkin, Paman Zhang tidak akan melakukan ini padaku. Aku akan menelepon Bibi Zhang. Aku akan meminta kakak Baichuan untuk membela aku. Bibi, tolong selamatkan aku. Aku difitnah. Bibi tahu. Aku datang ke rumah sakit karena kakak Baichuan. Sekarang keluarga Wang telah melaporkan ke polisi dan ingin menangkapku. Rumah sakit juga akan memecat saya. Bu, tolong bantu saya. Tolong selamatkan saya. Bukannya saya tidak mau membantumu. Bagaimana dengan Xinxin? Kali ini memang kamu sudah keterlaluan. Meskipun saya ingin membantumu, saya juga tidak bisa. Pamanmu benar. Lebih baik kau menyerahkan diri saja. Mungkin kau bisa mendapatkan keringanan hukuman. Tante, apa kau lupa bahwa ibuku adalah saudara perempuanmu? Apa kau lupa bahwa aku adalah menantu pilihan hatimu? Sekarang kau malah memperlakukanku seperti ini? Jangan salahkan tante. Tante melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau ini orang tua yang jahat. Setiap hari demi kakak Baichuan. Aku selalu sabar dan menurutimu. Patuh dan taat. Sekarang terjadi masalah. Kau langsung menyingkirkanku. Kau ini nenek tua yang tidak tahu diri, Xinxin. Aduh, tidak kusangka kau ternyata anak seperti ini. Bagaimana kau bisa bicara sembarangan? Aku akan mengutukmu. Kau orang tua yang tidak tahu malu. Aku kutuk kau mandul dan tidak punya keturunan. Cepatlah mati. Baiklah, kalian semua memperlakukanku seperti ini. Membuatku ingin mati. Kalau begitu, kalian juga jangan harap hidup tenang.
Karena begitu, kalian juga jangan harap hidup tenang. Jiang Xinxin, jangan terus berbuat salah. Kembalilah, Jiang Miao Miao. Semua karenamu. Seandainya bukan karenamu, aku sudah lama menikah dengan kakak Bai Chuan. Kau tidak hanya merebut kekasihku, tapi juga pekerjaanku. Semua ini karenamu. Jiang Xinxin. Sampai sekarang kau masih belum mengerti. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jiang Miao Miao, wanita jalang. Diam. Kau akan celaka. Pergi. Tante, apa kau baik-baik saja? Semuanya salahku yang telah salah paham padamu. Sebelumnya, aku terlalu teliti dalam memprovokasi. Aku memang memiliki prasangka terhadapmu. Tante meminta maaf kepadamu di sini. Tante hari ini berhutang nyawa padamu. Pernikahanmu dengan Bai Chuan, aku tidak akan menghalanginya lagi. Aku sudah lama mengetahuinya. Miao Miao adalah anak yang baik. Aku sengaja menjodohkannya dengan Bai Chuan. Bai Chuan kita ya? Jika mendapatkan istri seperti Miao Miao, itu keberuntungannya. Dekan Xiao terlalu memuji. Aku, Bai Chuan, memang tidak berguna. Sudah sekian lama, belum juga bisa mendapatkanmu. Bukan seperti itu. Sebelumnya aku selalu sibuk dengan studiku. Tidak punya waktu memikirkan hal-hal seperti ini. Lagi pula, aku berasal dari keluarga sederhana. Tidak pantas untuk Bai Chuan. Miao Miao, kau salah. Akulah yang tidak pantas untukmu. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua memang cocok. Tidak perlu kita khawatirkan lagi. Kalau begitu, saling mencintai. Kalian berdua sebaiknya segera selesaikan urusan pernikahan. Aku dan ibumu masih menunggu untuk menggendong cucu. Kalian berdua sibuklah dengan pekerjaan kalian. Kami akan mengurus anak kalian. Ayah terlalu terburu-buru. Miao Miao belum setuju. Bai Chuan, aku mau. Bagus sekali, Miao Miao. Hahaha. Bagus sekali. Akhirnya kutemukan kamu. Kau sudah berjanji padaku. Aku pasti akan memberimu pesta pernikahan yang meriah. Dan membuatmu menjadi pengantin wanita tercantik. Selamat datang semuanya, dalam pernikahan Nona Jiang Miao Miao dan Tuan Zhang Bai Chuan. Selanjutnya, pengantin pria dan wanita dipersilakan untuk mengungkapkan rasa sayang mereka satu sama lain. Miao Miao, aku sudah menantikan hari ini selama puluhan tahun. Terakhir kali, aku gagal melindungimu. Aku melihatmu mengalami hal yang mengerikan. Untungnya, kali ini aku berhasil. Seakan semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Miao Miao, aku akan mencintaimu sepenuh hatiku sampai akhir hayatku. Bai Chuan, apa kau juga? Aku terlahir kembali. Zhang Bai Chuan. Tuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiang Miao Miao sebagai istri Anda? Saling menghormati, saling mengasihi. Hidup bersama, susah senang bersama hingga akhir hayat. Saya bersedia. Nona Jiang Miao Miao. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Zhang Bai Chuan sebagai suami Anda? Saling menghormati dan saling mengasihi. Maukah kau berbagi suka dan duka, menjalani hidup ini bersamaku? Saya mau. Kepada mempelai pria dan wanita, silakan tukarkan cincin. Saya nyatakan kalian resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita.